warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ketiga dan keempat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Shadaqallahu azim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Bacalah teks berikut. Dalam hati. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini dibancengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran telah berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks tadi, kita lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Ambarawa. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Siapa saja pihak yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Kapan pertemuan Ambarawa berlangsung? Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Kemudian kalian jawablah pertanyaan berikut di buku tugas kalian. 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? 3. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? 4. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? 5. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang?
Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut ini. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berupa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip di Telegram. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Hena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Bagaimana cara hena mempertahankan diri dan wilayahnya? Apa perbedaan hena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Tulislah di buku tugas kalian. Kamu sudah mengetahui bagaimana hena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. 1. Kamuflase. Belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. 2. Mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. 3. Autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah diputus akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggunakan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lainnya melindungi diri adalah lipan. Cumi-cumi. Cumi-cumi menyemprotkan cairan. Cumi-cumi akan melindungi diri dari mangsanya dengan cara mengeluarkan cairan atau tinta hitam jika ia dalam bahaya. Tinta ini akan mengagetkan si pemangsa dan mengalihkan perhatiannya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita membeli cumi-cumi di pasar. Di sana akan terlihat bekas tinta hitam yang menempel pada tubuhnya. 2. Walang sangit mengeluarkan bau menyengat.
Walang sangit melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya yang berguna menghalau pemangsa dan memberi peringatan pada walang sengit sekitarnya. Siput menggunakan cangkang. Siput melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkangnya. Siput memiliki cangkang yang berguna untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Berdasarkan bacaan tadi, kalian tulislah kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyem, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Amatilah gambar dan bacalah teks berikut di dalam hati. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Romroyen 19 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Setelah kalian membaca teks tadi, kalian buatlah peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Kerjakan di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan semuanya. Sekianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.